Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dari kelas 634A25 dengan NIM 6322058 dari kampus Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan atau menghitung studi kasus yang telah saya buat. Baik, kita langsung saja ke studi kasus pertama, yaitu penyajian data. Di bawah ini merupakan skor ujian dari 20 siswa atau siswi SMA Negeri 1 Surade. Di sini buatlah tabel dan diagramnya. Jadi, pertama kita akan membuat tabel satu arah. Cara membuat tabel satu arah yaitu seperti berikut ini. Jenis barang, kemudian sini jumlah barang. Contohnya barang A, B, C. Lalu di sini jumlah. Nah, ini jumlahnya terserah kita isi aja. Misalnya jenis barang A ada 59. Untuk jenis barang B ada 43. Untuk jenis barang C ada 54. Nah, sudah itu kita sum, kita jumlahkan. Nah, jadi untuk pembuatan tabel satu arah hanya seperti ini. Untuk tabel dua arah ini masih sama, hampir sama dengan tabel satu arah. Jadi contohnya di sini jenis barang, tapi untuk tabel dua arah ini dia menceritakan dua karakteristik. Nah, misalkan di sini jenis barang. Misalnya ada jenis barang di Jakarta dengan di Tangerang. Nah, jadi di sini membahas dua kota, Tangerang dan Jakarta. Untuk jenis barang yaitu contohnya jenis barang A masih sama, terus B, C. Nah, untuk Jakarta kita masukkan misalnya 65 barang. Untuk jenis barang A di Jakarta ini 65. Untuk jenis barang B 58. Untuk C-nya 90. Nah, sekarang yang Tangerang. Contohnya 25. Lalu 76. 32. Nah, di sini kita jumlahkan sum. Ini juga. Nah, jadi tabel dua arah ini dua pembahasan, yaitu Jakarta dan Tangerang. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua sifat yang berbeda. Misalnya kita buat contoh di sini nama siswa. Lalu di sini skor ujian. Skor ujian. Nah, di sini kita ada skor ujian matematika dan PKN. Oh, mohon maaf.
Ini kelas 10 dan kelas 11 dengan pelajaran yang sama, matematika dan PKN. Jadi ini nilai skor. Di sini misalkan namanya Juna. Nilai matematika dia untuk kelas 10 dia mendapatkan 78. Sedangkan PKN waktu kelas 10 dia mendapatkan skor ujian 66. Sedangkan untuk kelas 11 matematika Juna mendapatkan skor 87. Nah, lalu untuk PKN-nya mendapatkan skor 65. Begitupun selanjutnya. Misalkan Ayu. Dia kelas 10 matematikanya mendapat 88 atau PKN-nya 70. Waktu kelas 11 dia mendapatkan hasil matematikanya dapat 50. Terus untuk PKN-nya 75 gitu. Jadi tabel 3 arah itu menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua sifat yang berbeda. Jadi di sini kita ngambil kelas 10 dan kelas 11 dan di sini mengambil nilai skor matematika dan PKN. Selanjutnya kita akan membuat grafik garis. Di sini kita siapkan dulu. Saya mengambil contoh di sini skor ujian kelas 10. Nah, di sini kita akan membuat grafik garis. Caranya insert, lalu pilih recommended card. Nah, kita pilih line. Nah, ini di sini ada pilihan-pilihan lain. Kita klik OK. Maka jadi seperti ini. Lalu untuk grafik batang atau balok, kita masih sama ambil dari contoh ini, kemudian kita insert, lalu ini. Nah, ini kita ke kolom untuk grafik batang atau balok. Sini kita bisa pilih. Nah, kita pilih ini, lalu klik OK, lalu jadi grafik batang atau balok. Selanjutnya, studi kasus ukuran pemusatan. Di sini diberikan data skor hasil ujian akuntansi biaya dari 15 orang mahasiswa. Di sini sudah ada data yang sudah diurutkan. Dari data tersebut, hitunglah median, modus, kuartil 1, desil 5,
persentil 10, dan persentil 90. Untuk mencari mean, yaitu menggunakan rumus X bar, kita tambah Asian X bar sama dengan, kita tambah fraction dulu, kemudian sigma tambah subscript, jadi sigma X I, bawahnya N. Sigma XI yaitu jumlah dari keseluruhan data yang diberikan, yaitu kita tambah fraction dulu, kita masukkan data yang tadi, yaitu 50 ditambah 58 ditambah 58 ditambah 65. Kita masukkan semua datanya dulu. Selanjutnya, kita jumlahkan semua data. X bar sama dengan, saya tambah fraction, jumlah yang kita dapat dari semua data tersebut adalah 1079. Nah, untuk N ini adalah banyaknya data, yaitu 15. Jadi, ini 50 tambah 58 tambah 58, ini semuanya ada 15. Jadi, N ini jumlah keseluruhan data. Jadi, di sini N-nya 15. Setelah itu, sama dengan, sekarang 1079 dibagi 15, yaitu memperoleh, sekarang 1079 dibagi 15. Kita peroleh hasil 71,93. Jadi, 71,93 ini adalah nilai mean. Selanjutnya nomor 2, mencari nilai median, yaitu menggunakan rumus Me sama dengan, kita tambah fraction, kita tambah subscript dulu. Di sini X, N, ditambah 1. Di bawahnya 2. Kemudian sama dengan XN di sini adalah data keseluruhan. Jadi, data keseluruhannya itu ada 15. Nah, sini kita tambah fraction, kemudian subscript. Ini X, sini jumlah datanya ada 15. Jadi, 15 ditambah 1. Ini 2. Sama dengan. Lalu sekarang kita jumlah X 15 ditambah 1. Jadi X 16 per 2. Dari X 16 per 2, kita peroleh X 8. X 8. Nah, X 8 di sini berapa? Kita bisa lihat di data yang tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu X8 70. Jadi ini adalah
nilai median. Selanjutnya nomor 3 yaitu modus. Di sini kita mencari nilai modus. Itu sama dengan modus yaitu angka yang sering muncul. Kita lihat di sini. Di sini angka 58 dua kali muncul, 75 ada 2 kali, 86 ada 2 kali. Sedangkan yang 70 ini muncul 4 kali. Jadi nilai modusnya adalah 70. Karena angka 70 yang sering muncul. Jadi untuk mencari nilai modus dengan kita mencari nilai yang sering muncul, angka yang sering muncul, yaitu di sini 70. Selanjutnya nomor 4, yaitu kuartil. Kuartil menggunakan rumus Q1. Kita ke subscript dulu. Q1 sama dengan I. Kita ke bracket, tambah bracket, lalu fraction. Nah, di sini rumusnya adalah N ditambah 1 per 4. Sama dengan I. Untuk I ini adalah 1 ya. 1. Kita tambah bracket lagi dulu. Jadi I N-nya 15. 15 ditambah 1 per 4. Kemudian sama dengan, sekarang kita jumlah. 15 tambah 1. Sama dengan 16 per 4. Di sini 16 per 4 kita peroleh 4. Selanjutnya kita mencari letak kuartil, letak Q1. Letak Q1. Q1 sama dengan X4. Kita ke subscript. Kenapa X4? Karena di sini 4, jadi kita menggunakan X4. Pakai X4. Ditambah 1 per 4. 1 per 4 ini adalah rumusnya ya. Jadi 1 per 4 ini adalah rumus. Kemudian tambah bracket. Nah, di sini kita masukkan setelah X4, berarti X5. X5 dikurang X4. X4. Kemudian sama dengan untuk X4 ini, yaitu kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, yaitu 65. Jadi 65 ditambah 1 per 4. 1 per 4. Lalu kita masukkan angka X5 sama X4. X5 dikurang X4. Kita lihat di sini X5, 1, 2, 3, 4, 5, 70. Berarti kita masukkan 70 dikurang X4. Ini yang tadi, X4 jadi 65. 70 dikurang 65. Selanjutnya, sama dengan 65 ditambah 1 per 4. Nah, sekarang kita kurang 70. 70 kurang 65. X5 kurang X4. Jadi 5. Kemudian sama dengan 65 ditambah
Kita jumlahkan dari 5 kali 1 kali 5 dibagi 4. Kita peroleh 1,25. Kemudian sama dengan 65 ditambah 1,25. Kita peroleh 66,25. Nah, jadi ini untuk mencari nilai kuartil. Jadi nilai kuartil 1 itu 66,25. Lanjut ke desil. Saya di sini mengambil desil 5. Jadi rumusnya adalah D5 sama dengan ditambah bracket dulu, kemudian fraction, kita masukkan rumusnya N ditambah 1 per 10. Kemudian sama dengan untuk I-nya yaitu 5. Kita tambah bracket lagi. Tambah fraction. Untuk N-nya 15. Karena jumlah data saya 15. Jadi 15 ditambah 1 per 10. Sama dengan 5 tambah bracket. Kemudian fraction. Di sini 15 ditambah 1 sama dengan 16 per 10. Kemudian sama dengan kita kalikan 5 dikali 16, yaitu mendapatkan hasil. Ini kita besarkan lagi. 5 kali 16 sama dengan 80 per 10. Nah, di sini 80 bagi 10 itu mendapatkan hasil 8. Setelah itu, kita cari letak desil. Letak desil sama dengan, maaf, kita ini dulu karena terlalu dekat. Nah, karena ini 8, kita ngambil X sebelumnya, yaitu X7. X7 ditambah 0,8. Kenapa 0,8? Karena ini hasilnya 8. Kita masukkan ke sini. Cuma ditambah 0 karena itu rumusnya. Jadi 0,8 kita tambah bracket 0,8. Nah, di sini kita masukkan X1. Kita masukkan X8 karena setelahnya X7. Jadi kita masukkan X8. 8 dikurang X7. X7. Kemudian kita sama dengan X7-nya kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini X7-nya adalah 70 ditambah 0,8. Kita tambah bracket lagi. Nah, sini X8 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 70. 70 dikurang 70. X7-nya 70. Jadi X8 70 dikurang X7 70. Kemudian sama dengan 70 ditambah 0,8. Nah, di sini
70 dikurang 70, hasilnya 0. Selanjutnya sama dengan, nah di sini karena ada perkalian, kita dahulukan perkaliannya dulu. Jadi 0,8 dikali 0 sama dengan 0. Ditambah 70, jadi hasilnya 70. Jadi ini cara mencari D5. Lanjut ke nomor 6, yaitu persentil 10 dan persentil 90. Kita persentil 10 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu P10 sama dengan I, kemudian tambah bracket, lalu fraction. Rumusnya N ditambah 1 per 100. Nah, untuk I-nya yaitu 10. 10 tambah bracket lagi 10. Nah, di sini untuk N-nya itu 15 ditambah 1 per 100. Kemudian sama dengan, sekarang kita jumlahkan 15 tambah 1. The fraction yaitu 16 per 100 sama dengan, di sini 10 kali 16 kita mendapat 160. Kita tambah fraction, jadi untuk nilai di atas dapat 160, didapat dari 10 dikali 16 per 100. Nah, sekarang 160 dibagi 100 diperoleh 1,6. Selanjutnya kita cari letak P10. Letak P10. P10 sama dengan X1. Karena di sini depannya 1, jadi kita ambil X1. Kemudian sama dengan 0,6. 0,6 itu dari ini, belakang koma, 1 koma. Jadi kita ambil 0,6. Kita masukkan 0,6. Di sini kita masukkan setelah X1. X2 dikurang X1. X1. Lanjut. Sama dengan X1, kita bisa lihat di sini X1-nya 50 ditambah 0,6. X2-nya kita lihat 58. Jadi 58 dikurang X1-nya 50, 58 kurang 50. Sama dengan 50 ditambah 0,6. Sekarang kita kurangi ini, 58 dikurang 50, berarti 8. Sini berarti 8. Selanjutnya sama dengan, nah di sini 0,8 dikali 8, 0,6 dikali 8 ditambah 50, hasilnya 54,8. Jadi ini adalah hasil letak P10, 54,8. Lanjut untuk persentil 90. 90 sebenarnya sama saja dengan P10. Hanya yang membedakan angkanya. 10 sama 90. Kemudian rumusnya sama dengan I
tambah fraction, N, kita kalikan 90 dikali 16, yaitu mendapatkan hasil 1440 per 100. Nah, 1440 dibagi 100 dapat hasil 14,4. Kita cari letak P90. Letak P90 dengan X14. X14. Karena ini di depannya 14, jadi masuknya X14. Sama dengan 0,4 dikali X15. X15 setelahnya dari X14. Karena untuk pengurangan X15 kurang X14. Selanjutnya kita ke simpangan baku. Ini kita bisa lihat menggunakan rumus X14 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. X14 yaitu 86. XI Berarti 86 ditambah F X 86 ya. I Betul. 86 tambah 0,4. sigma Fxi Kita lihat X15 itu sigma Fxi kuadrat X15 92. N. Untuk X15 92 berarti 92 dikurang X14 yaitu X14 nya 86. Sama dengan 86 selanjutnya ditambah kita 0,4. tambahkan 92 dikurang 86 hasilnya 6. Sama dengan untuk kolom di Sama atas dengan, kita isi dengan di sini kita jumlahkan 0 dikurang 0,4 dikali 6 kemudian ditambah 86 maka hasilnya 88,4. Nah, di sini jadi ini cara mencari P90 hasilnya 88,4. mendapat nilai dari Selanjutnya studi kasus penyebaran data. Di bawah ini merupakan banyaknya ayam yang dimiliki 15 peternak. Di sini sudah ada data yang diurutkan. Dari data tersebut, hitunglah rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata simpangan, simpangan baku, koefisien varian, koefisien kemiringan, dan koefisien kurtosis. Yang pertama yaitu kita mencari rentang. Untuk rumus rentang yaitu F sama dengan dB dikurang dk. R itu adalah rentang, dB adalah data terbesar dikurang dk yaitu data terkecil. Dikali XI. Kita bisa lihat data terbesarnya yaitu 1 dikali 68. Selanjutnya tulis 68 sama. Dikurang dk. Data terkecil yaitu ini 22. Kita masukkan 22. Sama jadi dengan 86 dikurang 22 dikali XI. 2 dikali 30 hasilnya 60. 86 agar lebih cepat kita drag yaitu 46. Ini hasil dari rentang. Lalu rentang antar kuartil. Setelah itu kita sum, RAK sama dengan kita atau jumlahkan semua. 3, maka hasilnya 679. Untuk nilai FIXI kuadrat yaitu diambil dari FI dikali XI kuadrat. Maka hasilnya 484. Kita bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya juga dan Q1. Setelah itu agar lebih
Cepat 1, 2, kita drag. 3. Nah, ini dia Q1. Kita Untuk drag. Q2, 1, 2, 3. Ini untuk Q2. Untuk Q3, 1, 2, 3. Lalu Berarti kita Q3 ini 50. jumlahkan Dan berarti Q3-nya tadi 50. kuadrat mendapatkan jumlah 50. 33.395. Untuk Q1, 1, 2, 3. Ini untuk Q1. Itu Jadi 30. untuk 50 dikurang 30, sigma ini 20. FIXI Ini adalah hasil dari adalah tentang antar kuartil untuk 33.395. nilai simpangan kuartil. SK sama dengan 1 dikurang per 2. 1 per 2. Sigma FXI Dikali kuadrat, Q3. yaitu nilai Dikurang hasil nilai 1. yang tadi dari Tambahkan FIXI subscript 679 3 kuadrat dikurang dibagi 15. 1. Untuk N-nya yaitu 15. Lalu di bawahnya juga 15 dikurang 1. Kita masukkan lagi 1 per 2. Kemudian sama dengan Nah, untuk Q3 dan Q1 ini kita udah ketahui dari soal sebelumnya. Lalu untuk kolom atas Jadi masih kita tinggal 33.395 untuk Q3-nya yaitu 50 dikurang 1, 30. 50 dikurang untuk 30. 679 kuadrat kita Tambah kalikan. fraction lagi. Lalu mendapatkan 1 hasil per 2. 461.041. Nah, sekarang ini dikurang 50 dikurang 30. 15. Untuk 50 kolom dikurang bawahnya 30, sini 20. 14. 1 per 2 dikali 20. Hasilnya 20. Selanjutnya Kita dapat sama dengan hasilnya 10. Jadi ini untuk mencari masukkan simpangan kuartil. Cara mencari nilai simpangan kuartil. dikurang. Nah, untuk Selanjutnya untuk mencari nilai data simpangan menggunakan rumus 41 kita RS bagi 15, maka hasilnya 30.736. Untuk kolom di bawah kita isi 14. Lanjut sama dengan untuk 33.395 dikurang 30.736 dikurang kita bagi 14, maka hasilnya akar 189,92. Kemudian di bawahnya N. Untuk X bar vertikal bar XI dikurang X bar itu 89,92 tambahkan semua data 13,78 22 ditambah dan ini adalah hasil dari simpangan baku atau standar deviasi yaitu 13,78. Dari data semua ini kita jumlahkan dan memperoleh hasil 679 per 15. Sama dengan sekarang 679 dibagi 15 yaitu hasilnya 45,26. Sigma X bar vertikal bar XI dikurang di X bar. X bar sama dengan double fraction tambah fraction vertikal bar. Di sini kita masukkan jumlah data tadi dikurang hasil yang ini yang tadi. Jadi 22 dikurang 45,26 ditambah
Lalu seperti itu sampai semuanya dijumlahkan. 28 dikurang 45,26. Jika semuanya sudah seperti ini, maka kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil 0,1 per 15 sama dengan mendapatkan hasil 0,006. Ini adalah hasil dari rata simpangan 0,006.
Lanjut untuk mencari nilai koefisien varian dengan menggunakan rumus K I sama dengan tambah fraction dulu, standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Tapi sama dengan untuk standar deviasi ini kita bisa lihat dari hasil tadi dari simpangan baku yaitu 13,78 13,78. Nah, untuk rata-ratanya kita dari hasil dari rata yaitu 45,26 kali 100% sama dengan 13,78 dibagi 45,46 dikali 100, maka hasilnya 30,44. Jadi ini adalah hasil dari koefisien varian, yaitu 30,44. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.